Fams, di Lampung nggak cuma olahan tradisional aja loh, ada nih tempat makan dengan menu sultan. Pilihannya beragam. Buat yang ngaku pecinta daging, kalian wajib cobain. Ada olahan burger dengan isian daging sapi yang lembut. Nggak cuma itu, ada beef teppanyaki, smoked brisket, dan tomahawk yang harganya selangit. Heits, jangan panik gitu dong. Worth it kok Fams, dengan rasanya yang enak. Cocok banget buat kalian yang ingin memanjakan lidah. Oh ya, tiap menunya versi jumbo kok, jadi bisa dimakan bareng-bareng juga, Fams. Berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, ada sekitar 50 olahan daging sapi dengan konsep serba Italiano, tapi tetap mengikuti rasa Indonesia kok. Untuk pembuka, cobain menu Bosger. Olahan yang satu ini no kaleng-kaleng Fams. Kebayang dong gimana sensasi makan burger dengan lapisan emas 24 karat atau edible gold. Olahan burger yang disajikan dengan smoked brisket dan saus barbecue salad. Siapkan roti burger, belah menjadi 2 bagian, olesi dengan mentega dan panggang beberapa saat. Untuk penyajiannya, olesi saus barbecue. Campurkan smoked brisket, tata telur, timpa dengan salad, onion ring, dan karamel bawang bombay. Taburi acar bawang merah. Kalau sudah, tutup burger dengan potongan roti lainnya, Fams. Tambahkan dengan lapisan emas 24 karat. Edible gold adalah emas murni yang tidak berbahaya dikonsumsi. Bentuknya berbagai macam, bisa serbuk, pecahan, dan lembaran tipis. Olahan makanan menggunakan emas menjadi salah satu tren kuliner saat ini. Menu berikutnya ada beef teppanyaki, terdiri dari potongan daging sapi bagian top side atau paha bagian belakang, wagyu, bawang bombay, jagung, toge, brokoli, dan saus pezo. Panggang daging, campurkan irisan bawang bombay, siapkan toge, masak dengan jagung dan brokoli. Siram dengan saus teppanyaki, sajikan di atas hot plate, dan tambahkan telur. Menu ini termasuk olahan sehat dengan campuran bahan pilihan, Fams. Oh ya, kalau kesini jangan lupa cobain smoked brisket, perpaduan daging brisket khas Amerika dengan proses pengasapan selama 16 jam. Penyajiannya makin endul dengan nanas panggang. Daging sapi di sini mantap banget, Fams. Langsung diimpor dari Australia dan Jepang. Terakhir, nikmati juga olahan tomahawk. Menu ini salah satu sajian yang diadaptasi dari resto khas Amerika. Disajikan dengan 6 jenis saus istimewa sekaligus. Menu tomahawk ini nikmat disantap selagi panas. Tekstur lembut dengan sensasi lumer, mantap Fams. Harga yang ditawarkan tiap menunya bervariasi, mulai dari 45.000 sampai dengan 5 jutaan rupiah. Sultan banget nggak tuh? Buat kalian kaum milenial yang sibuk kerja, pernah kepikiran nggak buat masak sendiri? Era sekarang sih banyak banget konsep serba instan yang bisa kalian pilih. Contohnya makanan. Walau instan, nggak bikin riskan. Pasalnya semua kombinasi bahan benar-benar diperhatikan. Seperti olahan nasi mangkok alias rice bowl dengan konsep kekinian, namun masih memperhatikan kesehatan. Rice bowl sehat ini benar-benar memperhatikan kebutuhan tubuh kalian. Walau makanan sehat, menunya dijamin pecah di lidah. Lauk pauknya cukup lengkap, mulai dari daging, sayuran, dan tambahan lainnya. Pokoknya yang nyobain menu ini bakal nambah lagi, Fams. Disebut dengan makanan sehat, pasalnya takaran dan kombinasi yang tercampur dalam satu mangkok benar-benar diperhatikan. Mulai dari karbohidrat, protein, dan gizi lainnya. Gak heran meski belum setahun, usaha ini sudah banyak dilirik, Fams. Mengusung konsep order by online, dalam sehari setidaknya 500 olahan rice bowl ludes terjual. Ada beberapa menu yang bisa kalian coba. Ada nasi oseng salmon kecap, nasi oseng sapi marcon, dan nasi goreng cakalang. Oh ya, yang nggak kalah istimewa untuk jenis nasi yang digunakan yaitu shirataki. Nasi khas Jepang yang rendah kalori dan karbohidrat ini banyak dipilih oleh pelaku hidup sehat masa kini. Kita intip menunya lebih dekat yuk, Fams. Nasi oseng salmon kecap terdiri dari salmon kecap, telur orak-arik, jamur crispy, dan nasi shirataki. Pengolahannya cukup simpel kok. Panaskan minyak, masukkan daging salmon, kemudian siram dengan kecap manis. Tunggu sesaat dan bakar beberapa saat agar ada sensasi smoky. Tata dan siap dinikmati. Berikutnya nasi goreng sapi mercon. Bagian daging sapi ditumis, kemudian tambahkan salad dan telur. Gimana, Fams? Gak perlu ragu untuk kesehatanmu. Pilih yang tepat, tinggal kalian santap. Nikmat! Saatnya jalan-jalan menikmati udara segar, Fams. Yuk, kita berangkat ke daerah Kemiling, Bandar Lampung.
Di sini ada taman wisata alam baru, Lengkung Langit 2. Kalian bakal disuguhi pemandangan alam yang asri dan sejumlah spot foto kece. Memiliki luas sekitar 1,7 hektar, lokasi ini resmi dibuka untuk wisatawan kurang lebih 1 bulan lalu. Memasuki kawasan, hawa dingin langsung menyapa fams. Lanjut fams menuju ke salah satu ikon yang menjadi rebutan wisatawan. Perahu kaca dengan ketinggian lebih dari 6 meter ini bentuknya menyerupai kepala perahu fams. Pengunjung bakal ditantang berjalan dan mengabadikan momen saat berada di atasnya. Waduh, ngeri-ngeri sedap nih. Tenang fams, aman kok karena sudah sesuai standar keamanan. Maksimal 5 orang yang boleh naik perahu kaca ini. Jangan lupa gantian ya. Selain bisa berfoto ria, dari lokasi perahu kaca pengunjung bakal dimanjain dengan pemandangan alam yang masih terjaga. Hawanya yang segar bisa membuat tubuh kembali bugar. Menyempatkan diri dengan berlibur dan menikmati alam ternyata punya nilai plus untuk diri sendiri fams. Salah satunya meningkatkan rentang perhatian. Kehidupan serba modern dianggap memiliki efek negatif pada kemampuan untuk mengendalikan perhatian kita. Sebaliknya fams, ketika berada di alam bebas, kita memiliki kapasitas untuk memperbaikinya. Selain itu, salah satu manfaat penting yang bisa didapatkan yaitu riset ulang energi dan vitalitas tubuh. Terakhir, berwisata dan menikmati alam membantu menjaga suasana hati agar tetap stabil. Jalan-jalan belum selesai fams, pada bagian bawah lokasi ini juga masih ada spot yang bisa kalian explore, mulai dari kolam ikan, rumah hobbit, dan masih banyak lagi. Tempat ini buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pengunjung cuma dikenakan tiket sebesar Rp15.000 saja. Masih terjangkau kok fams, yang penting stres hilang. Unyu-unyu banget sih kaktusnya. Eits, jangan kejebak dulu fams, ini bukan tanaman kaktus tapi cupcakes kaktus. Mirip banget ya sama tanaman kaktus aslinya. Cupcakes kaktus ini bisa dimakan loh. Hiasannya dibuat dari buttercream fams. Bahan untuk bikin adonannya masih sama kok dengan cupcakes yang kita kenal. Di negeri kanguru, Australia, kue ini disebut dengan patty cakes. Kalau di Inggris, dikenal dengan istilah fairy cakes. Biasanya, kue dihidangkan dalam ukuran besar dan dimakan untuk lebih dari 1 orang. Tapi beda dengan cupcakes ini, fams. Hanya untuk 1 orang saja. Diperkirakan cupcakes muncul sekitar tahun 1900-an di Amerika Serikat. Disebut dengan cup karena bentuknya yang menyerupai cangkir atau mangkuk kecil. Agar lebih unik, cupcakes didesain sangat menarik. Misalnya dikasih tambahan buttercream bentuk kaktus ini. Caranya dengan memainkan mata spuit dari bawah ke atas secara berulang, supaya bentuknya menyerupai kaktus beneran. Bikinnya harus telaten ya, soalnya kelopak, daun sampai batangnya dibuat satu persatu. Hasilnya dijamin gak mengecewakan. Nggak hanya dibuat buttercream aja fams, cupcakes juga dihias dengan fondant. Sekilas fondant ini bentuknya mirip Play-Doh atau lilin mainan yang dipakai anak-anak. Bedanya fondant berwarna putih. Agar menarik ditambahkan pewarna makanan. Nah, fondant ini juga mudah dibentuk sehingga bisa disesuaikan dengan karakter yang diinginkan tuh. Hasilnya jadi unik banget ya. Buat kalian yang suka bercocok tanam dan koleksi berbagai bunga, jenis yang satu ini bisa kalian pilih. Ini dia kaktus alias jenis bunga sukulen dengan bermacam bentuk cantik dan unik. Koleksi kaktus di sini lengkap dengan berbagai bentuk pot fams. Ada 50 jenis tanaman berduri, harganya mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp800.000. Usaha yang bertempat di kota Metro, tepatnya Jalan Nusantara, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Lampung ini, sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Tanaman yang masuk dalam anggota Cactaceae ini dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus termasuk dalam tanaman sukulen karena mampu menyimpan cadangan air di dalam batangnya. Dalam merawat kaktus ternyata tidak sulit, hanya butuh sedikit ketelitian saja. Kaktus disemprot dengan air seminggu sekali. Bagian kaktus yang sudah tua atau membusuk harus dibuang karena bisa mempengaruhi kesuburan induk kaktus. Penyiraman kadang takut mati, siram terus. Nah itu, kalau kita penyiraman harusnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali aja. Mengoleksi kaktus nggak cuma bisa mempercantik taman dan ruangan, tapi juga punya manfaat untuk lingkungan.
Fams, tanaman kaktus bisa membantu pernafasan loh. Kaktus dapat membuang karbon dioksida, kemudian mengubah sumber nutrisi bagi kaktus sendiri. Kaktus dalam ruangan bisa melepaskan oksigen segar, terutama saat malam hari. Selain bisa membeli tanaman kaktus, kalian juga bisa belajar langsung cara menanam dan merawat kaktus dengan baik. Fams, tempat ini juga memproduksi pot tanah liat dengan bentuk-bentuk yang unik. Cocok banget diaplikasikan untuk bunga kesayangan. Yang gak kalah unik, ada kelas hand painting yang diaplikasikan pada sejumlah pot. Kegiatan ini juga dilakukan ke sejumlah anak-anak yang ada di sekitaran lingkungan sebagai media edukasi dalam pentingnya merawat alam sekitar. Proses lukis pot ini menggunakan cat air dengan dua tema berbeda, Fams, yaitu lukis dan mewarnai. Hasil dari pot yang sudah dilukis biasanya akan dijajakan kepada konsumen yang datang. Inspiratif sekali ya, Fams. Waduh, bisa gawat nih kalau peralatan makannya cantik dan keren gini. Bisa bikin makan makin lahap. Makin nafsu gitu deh menyantapnya. Oh iya, piring dan peralatan makan dari keramik sering jadi pilihan utama ketimbang bahan lainnya. Bahan keramik dianggap bisa menjaga rasa dan suhu dari makanan atau minuman di dalamnya. Buat obat penasaran, kita ajak deh ke rumah produksi perkakas makan dari keramik di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tanah liat atau tanah lempung yang jadi bahan dasar sebelumnya sudah diproses bersih hingga terbebas dari kotoran ataupun logam. Selain dari Bogor, tanah lempung ini juga didatangkan langsung dari Belitung, Lampung, dan wilayah Kalimantan. Tanah yang sudah diproses dibentuk sedemikian rupa agar mudah diangkut ke tempat produksi. Suhunya juga harus dijaga sesuai dengan suhu ruangan, biar nggak terlalu kering atau lembab gitu deh. Dalam sehari sebanyak 4 kg tanah dibawa ke tempat ini untuk diolah jadi berbagai produk keramik. Bahan baku tanah lempung yang sudah dipotong sesuai dengan kebutuhannya lanjut masuk ke dalam mesin cetakan. Sedangkan untuk gagangnya, alat yang dipakai namanya pressing. Bahan dibentuk pada cetakan lalu ditumpuk dan dipres. Selain gagang gelas atau cangkir, bentuk-bentuk pipih seperti piring atau tatakan juga dibuat memakai pressing ini. Dalam sehari ada sekitar 8.000 gelas bisa dibuat. Alamak, gak kira-kira ya, Fams. Selain dengan mesin, untuk desain bentuk yang punya relief atau lekukan, ada teknik lain yang dipakai. Bahan tanah cair akan dialirkan ke cetakan dan didiamkan sekitar 15 menit supaya hasilnya bisa kokoh. Kalau bahan sudah dibentuk, lanjut diberi warna dasar dengan dicelup ke dalam cairan khusus. Oh ya, warna yang dipakai baru akan berubah setelah proses pembakaran. Setelah didiamkan sejenak, lanjut ke pewarnaan berikutnya. Ini nih yang ngebuat produk dari keramik dari Bogor ini punya ciri khas. Dengan cat semprot yang aman, motif gelas keramiknya jadi makin cantik. Kalau sudah, waktunya masuk ke proses pembakaran. Di dalam oven raksasa ini, gelas-gelas keramik akan dipanggang sekitar 16 jam dengan suhu 1250 derajat Celcius. Di sini ada 3 oven yang dipakai. Daya tampungnya ada 3.000 buah gelas untuk oven yang paling besar dan 1.000 gelas untuk oven yang paling kecil. Wah, banyak ya. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, artinya periuk atau belanga yang terbuat dari tanah. Oh iya, sebenarnya sih proses pembuatan keramik sudah selesai, tapi kalau ada request desain khusus bisa juga kok. Fams, keramik memang butuh perhatian yang berbeda. Memilihnya juga ada tips tersendiri. Biasanya keramik berkualitas bagus akan terasa mulus dan licin saat diraba. Untuk perkakas makan dari keramik, hindari membeli yang permukaannya kasar atau berpori. Bisa-bisa makanan akan terserap dan mengendap di dalamnya, Fams. Yang pasti sih, jangan pilih keramik yang sudah retak ataupun gompal. Maklum deh, keramik memang barang pecah belah. Yang wajib dicoba saat berkunjung ke Gresik adalah nasi krawu. Kuliner yang terkenal dengan daging suwir-suwir ini disajikan menggunakan daun pisang sebagai alasnya, atau yang biasa disebut pincuk, Fams. Dalam sepincuk nasi ini rasanya lengkap banget, mulai dari gurih, manis dari serundeng, sampai pedas dari sambal terasinya. Beh, nikmatnya tiada tara. Ini nih warung nasi krawu rekomendasi ala ragam Indonesia. Warung yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto ini termasuk legendaris. Sejak tahun 1950-an, warung ini sudah eksis. Dulunya sih nasi krawu dijajakan menggunakan pikulan, Fams. Beda dengan saat ini.
saat itu nggak ada yang menjual nasi ini karena pangsa pasarnya kurang memadai. Makanya nama yang tertera pada warung atau tempat makan nasi kerawu selalu diawali dengan kata bok. Bok sendiri merupakan sebutan untuk kata ibu dalam bahasa Madura. Fams, nggak hanya berisi suiran daging sapi saja, tapi ada juga jeroan sapi seperti kikil, babat, usus, dan hati. Oh ya, konon katanya nasi kerawu bisa awet sampai berhari-hari loh. Nasinya sendiri dibuat dengan cara yang spesial agar nasinya nggak cepat basi. Nah, ini nih yang harus diluruskan. Banyak orang yang mengatakan bahwa istilah nasi kerawu itu berasal dari kata kerawuk, alias orang yang melayani dengan tangan kosong tanpa bantuan alat. Tapi sebenarnya, istilah kerawu yaitu parutan kelapa yang berwarna merah ini, fams. Warna ini dibuat menggunakan cabai merah sebagai pewarna alami dan bahan utamanya. Ada juga serundeng kuning yang nggak pedas sama sekali. Hati-hati sama sambal terasi ini, pedas banget. Nah, meskipun terdiri dari banyaknya jeroan, tapi pembelinya bisa pilih kok mau yang cuma daging suwir aja atau campur jeroan. Pems, kenikmatan nasi kerawu terletak pada olahan daging sapi yang dibuat seperti semur. Ada juga bawang merah dan bawang putih, merica, kemiri, asam jawa, dan juga garam. Nah, sebaiknya menggunakan daging sapi bagian sengkel atau yang biasa disebut dengan kisi. Daging ini relatif lebih empuk dibanding bagian lainnya, fams. Daging ini terletak di bagian betis sapi yang terkenal akan tingginya kandungan kolagen dan rendah lemak. Nah, untuk mendapatkan tekstur daging yang lembut, potongan daging ini dimasak cukup lama, fams. Biasanya sih daging jenis ini dimanfaatkan untuk hidangan kari, semur, sup, soto, bahkan rendang. Kalau dagingnya udah siap, lanjut bikin bumbunya yuk. Bumbu daging kerawu ternyata sederhana banget, fams. Mirip seperti bumbu semur. Bedanya tidak menggunakan kecap. Tumis bumbu sampai warnanya berubah menjadi lebih gelap ya, fams. Yang jadi ciri khas daging kerawu adalah diolah dengan cara disuir atau dikoyak-koyak bentuk memanjang. Jadi bumbunya bisa lebih cepat meresap dalam daging. Kalau dagingnya berubah menjadi lebih gelap, tandanya daging suwir kerawu sudah matang ya. Segera angkat. Wah, kalau gini sih dimakan pakai nasi hangat aja udah pasti enak banget. Menghabiskan waktu berlibur dengan menikmati keindahan lautnya menjadi salah satu agenda wajib saat datang ke Lampung, fams. Salah satunya dengan mengunjungi Pulau Mahitam. Di kalangan wisatawan, Lampung memang dikenal dengan jajaran wisata bahari yang manjain mata. Untuk bisa mencapai Pulau Mahitam ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit menggunakan perahu mesin dari Dermaga 4 Ketapang, Kabupaten Pesawaran. Keindahan perairan Laut Lampung memang sangat terjaga, fams. Sepanjang perjalanan kalian bakal dimanjakan gradasi warna air lautnya. Tiba di Pulau Mahitam, jajaran pohon kelapa, pasir putih nan bersih, dan udara khas pantai langsung menyapa. Pulau Mahitam berada di Desa Gebang, Kelurahan Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pulau dengan luas 18,5 hektar ini mulai dibuka untuk umum sejak tahun 2019 lalu. Di kawasan Dermaga Ketapang ini memang selalu ramai wisatawan, fams. Pasalnya, lokasi ini juga terdapat sejumlah destinasi lainnya yang bisa dikunjungi. Untuk bisa masuk ke kawasan Pulau Mahitam tanpa menginap, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Di sini terdapat sejumlah kegiatan seru yang bisa kalian coba. Pertama, menikmati sensasi seru di tepian pantai. Birunya perairan Pulau Mahitam memiliki deburan ombak yang kecil, cocok untuk pengunjung yang hanya ingin menikmati lembutnya pasir, sembari merasakan sejuknya udara. Ada sejumlah wahana, dijamin kalian bisa seru-seruan. Sambil berkeliling pulau dengan ATV bisa jadi salah satu pilihan. Atau bisa juga dengan bersepeda ria, yang penting bisa menambah bahagia. Pulau Mahitam juga menyediakan sejumlah penginapan buat kalian yang ingin stay lebih lama. Harga sewanya sekitar 2 jutaan per malamnya. Desain bangunan yang minimalis dan view menghadap pantai, mantap! Aktivitas lain yang gak kalah seru, cobain olahan hasil lautnya, fams. Banyak masyarakat sekitar yang bekerja sebagai nelayan di sekitaran pulau ini. Pas banget kalau menikmati gurihnya ikan bakar sembari bersantai ria. Untuk bisa menuju ke Pulau Mahitam, kalian cukup merogoh kocek Rp350.000 per satu perahu dengan maksimal 7 orang penumpang. Paket ini sudah termasuk pulang pergi ya, fams. Di
30 menit sudah Ragam Indonesia menemani pagi kalian, fams. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita seputar negeri tercinta. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa. Sampai jumpa.